Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'dah. Anak-anakku yang sangat saya cintai, saya sayangi semuanya. Mungkin malam ini adalah malam terakhir daring ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa tatap muka ketika sudah masuk. Doakan saja, mudah-mudahan tidak ada halangan. Mari kita langsung mulai untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya mari kita secara bersama-sama menghadiahkan suratil Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para musannif, para guru, kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Halaman 36. Faslun fil muwazanatih. Pasal menjelaskan tentang bada jinas muwazanah. Pasal menjelaskan tentang bada jinas muwazanah. Thummal muwazanatu wa hiya taswiyah li fasilin fil wazni la fit tafkiyah. Wahyal mumathalatu haitsu yattafiq fil wazni lafdhu faqrataihi fastafik wal qalbu wat tashri'u wal tilzamu ma qabla ar-rawi dhikruhu la yalzama. Thummal muwazanatu wa hiya taswiyah li fasilin fil wazni la fit tafkiyah. Kemudian bada jinas muwazanah, yaitu menyamakan fasilah, menyamakannya mutakallim terhadap fasilah. Maksudnya fasilah itu artinya ayat-ayatan. Ini murad dulu ya. Kemudian bada muwazanah yaitu menyamakannya mutakallim terhadap fasilah atau ayat atau akhir kalam. Fasilah itu ayat atau akhir kalam. Menyamakan dalam wazannya, bukan dalam qafiyahnya. Qafiyah itu huruf akhir fasilah. Saya ulangi muradnya. Kemudian bada jinas muwazanah yaitu menyamakannya mutakallim terhadap fasilah, akhir kalam atau ayat. Fasilah itu akhir kalam atau ayat dalam segi wazannya, la fit tafkiyah, bukan dalam segi qafiyahnya, huruf akhir fasilah. Wahyal mumathalatu haitsu yattafiq fil wazni lafdhu faqrataihi fastafik. Adapun bada jinas muwazanah itu dinamakan dengan bada mumatsalah ketika lafadz dari dua fakrah itu sama dalam wazannya. Ketika lafadz dari dua fakrah itu sama dalam wazannya. Saya ulangi. Adapun bada jinas muwazanah itu dinamakan bada mumatsalah
ketika lafad dari dua fakrah itu sama dalam wazannya, fil wazni lafzu faqrataihi. Pun wal qalbu wat tashyi' wal tilzamu ma qabla ar-rawi dzikruhu la yalzama. Dan bada' ghalab, bada' tashri' dan bada' iltizam. Maksudnya bada' iltizam itu menetapkan, kalau makna Jawa ini bada' nerimu ketetapan ing barang, yaitu menetapkan satu huruf sebelum huruf akhir dari fasilah yang penyebutannya tidak diharuskan. Saya ulangi, wal qalbu wat tasyi wal tilzamu ma qabla rawi dzikruhu la yalzama. Dan bada' qalb, bada' tashri' dan bada' iltizam, yaitu menetapkan satu huruf sebelum huruf akhir dari fasilah qabla rawi dzikruhu la yalzama, yang penyebutannya tidak diharuskan. Pun penjelasannya, untuk yang pertama bada' muwazanah seperti yang ada di dalam tabelmu halaman 37. Al-qaidatu tasawal fasilataini fil wazni dunat tafkiyah, yaitu menyamakan dua fasilah dalam segi wazannya, dunat tafkiyah, bukan dalam segi qafiyahnya. Tasawal fasilataini fil wazni dunat tafkiyati. Jadi bada' jinas muwazanah adalah menyamakan dua fasilah dalam segi wazannya, bukan dalam segi qafiyahnya. Seperti contoh itu di tabel itu, wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah. Wa namariku lan piro-piro bantal cilik, masfufatun kang den jejer opo namarik, wa zarabi lan piro-piro lemek kang bagus, mabthusatun kang den gelar opo zarabi. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan lemek-lemek atau apa ya kalau dalam tarjimnya, dan permadani-permadani yang terhampar. Di dalam contoh ini dinamakan dengan bada' muwazanah karena menyamakan dua fasilah dari segi wazannya, bukan dari segi qafiyahnya, akhir kalimatnya. Qafiyah, huruf akhir dari ayat yang pertama berupa fa, jadi huruf akhir qafiyah. Wa namariku masfufah, di sini qafiyahnya berupa fa, qafiyah huruf yang sebelum akhir. Sedangkan qafiyah yang kedua, wa zarabiyu mabthusah, itu berupa fa, di mana keduanya itu sama-sama mengikuti wazan maf'ulatun, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun. Jadi sama. Makanya di sini dinamakan dengan bada' muwazanah karena sama atau menyamakan dua fasilah dalam segi wazan, wazannya sama, tidak dalam segi qafiyah, akhir kalimatnya. Pun terus berikutnya bada' mumatsalah. Bada' mumatsalah
Definisinya kaunu ma fi ahadihima minal alfadhi wa aktsarihi mithla ma yuqabilu minal ukhra. Yaitu semua lafadz, apabila semua lafadz atau kebanyakan lafadz dari salah satu fakrah itu menyamai pada fakrah yang lain dalam segi wazannya. Jadi bada' mumatsalah apabila semua lafadz atau kebanyakan lafadz dari salah satu fakrah itu menyamai pada fakrah yang lain dalam segi wazannya. Kaunu ma fi ahadihima minal alfadhi wa aktsarihi mithla ma yuqabil minal ukhra. Kalau di sini dicontohkan di dalam ayat Al-Qur'an wa atainahumal kitabal mustabina wa hadainahumas siratal mustaqimah. Wa atainahuma lan nekani sapa ingsun ing Musa lan Harun al-kitabah ing kitab al-mustabina kang jelas kang pertel apa kitab wa hadainahuma lan nuduhaken ingsun ing Musa lan Harun as-sirata ing dalan al-mustaqimah kang jejeg apa sirat. Di dalam contoh ini namanya bada' mumatsalah. Titik tekannya ada di dalam lafadz al-mustabina dan al-mustaqimah, di mana semua lafadz atau kebanyakan lafadz dari salah satu fakrah itu menyamai pada fakrah yang lain dalam segi wazannya. Mustabina, mustaqimah, ini menyamai dalam segi wazannya. Kebanyakan ini mulai dari mim, sin, ta, ba, ya, nun, mim, sin, ta, qaf, ya, mim. Nah, ini namanya bada' mumatsalah. Terus berikutnya bada' qalb. Bada' qalb definisinya qalbu harfil kalam alat tertib, yaitu membalik huruf kalam secara urut. Contohnya warabbaka fakabbir, warabbaka lan ing pengiran sira fakabbir, muka ngagungno sira. Jadi di dalam contoh ini apabila kalam ini dibalik dan dimulai dari huruf akhir sampai huruf awal, maka yang dihasilkan adalah keadaan kalam yang pertama. Jadi fakabbir wa fakabbir rabbaka atau wa rabbaka fakabbir. Jadi intinya tetap sama. Atau fi falaki yasbahun, yasbahuna fi falakin. Atau kalau di dalam syair di sini disebutkan mawaddatu tadumu likulli haulin wa hal kullu mawaddatihi tadumu. Dibalik bisa wa hal kullu mawaddatihi tadumu atau mawaddatu tadumu likulli haulin, dimana nanti artinya itu tetap sama intinya. Jadi mawaddatuhu tadumu likulli haulin, rasa cintanya itu abadi walaupun berbagai rintangan terjadi. Wahal kullu mawaddatihi tadumu, dan apakah setiap cinta pada kekasih semuanya akan abadi. Ini dibalik juga sama, wahal kullu mawaddatihi tadumu, dan apakah setiap cinta pada kekasih semuanya akan terjadi. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin, rasa cintanya itu abadi walaupun berbagai rintangan terjadi. Ini namanya bada' qalb. Qalb itu membalik asal maknanya, artinya membalik kalam. Jadi kalam yang pertama ditaruh di akhir, yang akhir ditaruh di awal. Terus berikutnya bada' tasyrek. Bada' tasyrek.
bada' tasyri' bina'ul bait ala qafiyataini yasihul makna indal wuqufi ala kullin minhuma. Membuat suatu bait atau membentuk suatu bait ala qafiyataini, atas akhir dua bait, yasihul makna, yang layak maknanya, indal wuqufi ala kullin minhuma, ketika berhenti pada setiap dari keduanya. Contohnya di dalam syair ini, ya khatibat dunyad daniyata innaha syarakur rada wa qararatul aqdari. Contohnya cuma satu di sini ya. Ya khatibat dunya, he wong kang ngelamar dunyo, ad-daniyati kang asara apa dunya, innaha sak temeni dunya iku syarakur rada, jaring kang nekakaken karusaan, wa qararatul aqdari, lan pira-pira lan dadi wadai pira-pira kotoran. Hai orang-orang yang melamar dunia, yang hina, sesungguhnya dunia adalah perangkap kerusakan dan tempat berbagai kotoran. Di dalam contoh ini namanya bada' tasyri'. Artinya apa? Di dalam syair ini mengikuti wazannya Bahar Kamil. Kamalul jamali minal buhuril kamilu, mutafailun mutafailun mutafailu, ya khatibad dunyad daniyata innaha syarakur rada wa qararatul aqdari. Jadi mengikuti wazannya Bahar Kamil, akan tetapi yang pertama arutnya sempurna dan dorobnya maktu, kemasukan ilat. Wah, ini arahnya nanti ke ilmu arut qawafi. Sampean bisa lihat kembali di arut qawafinya. Ini bada' tasyri' namanya. Jadi nanti cara mentakte itu nanti jelas itu di ilmu arut itu. Saya agak lupa sudah. Sudah ya, kalau di pondok saya dulu arut itu di kelas 2. Kelas 2 sanawiyah. Arut qawafi namanya. Terus berikutnya bada' luzumu ma yalzamu, atau ada yang menyebut bada' iltizam. Bada' iltizam al-ityanu biharfin yaltazimu qabla ar-rawi wa laysa bilazimin, yaitu mendatangkan huruf yang tetap sebelum huruf akhir dan bukan termasuk dari penetapan. Contohnya, fa'ammal yatimah fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa'ammal yatimah moko ono kalani ing bocah yatim, fala taqhar moko ojo nyereng sira. Wa ammas sa'ila lan ono kalani ing wong kang jaluk, fala tanhar moko ojo nyentak sira. Surat Ad-Duha ayat 9-10. Di dalam contoh ini ditetapkan satu huruf yang menempati tempat huruf akhir dari fasilah, yakni huruf ha. Fala taqhar, fala tanhar. Jadi ditetapkan satu huruf yang menempati tempat huruf akhir, yaitu ha. Fala tanhar, fala taqhar. Yang mana huruf itu ditetapkan bukan merupakan suatu keharusan, walaysa bilazimin, bukan suatu keharusan. Karena apa? Karena saja akan tetap walaupun tanpa huruf
ha. Jadi sajak tanpa menyebutkan huruf ha itu tetap sama. Jadi ini antara ya Allah ya Rabbi ya Karim, qala al-muallifu rahimahullah, fasilah, huruf akhir dari fasilah, fala takhar, fala tanhar, ini tidak harus sama. Karena kalau di dalam sajak, meskipun antara ya Allah ya Rabbi ya Karim, qala al-muallifu rahimahullah, akhirnya ayat itu tidak sama, itu nanti tetap dinamakan dengan sajak, wala tanhar wala taskhar. Karena yang dinamakan sajak itu sendiri seperti yang kemarin saya jelaskan, sajak itu adalah tawafukul fasilataini fin nasri ala harfil wahidin fil akhir, yaitu kecocokan dua fasilah dalam kalam nasar atau satu huruf yang ada di akhir. Jadi cocok ro diakhiri dengan ro fasilahnya yang pertama, yang kedua diakhiri dengan ro, tidak melihat huruf yang sebelum akhir. Makanya sajak itu tidak memandang huruf yang sebelum akhir, tapi memandang huruf yang paling akhir. Ini namanya bada'il iltizam, yaitu mendatangkan huruf yang tetap sebelum huruf akhir dan bukan suatu keharusan, walaysa bilazimin, dan bukan sesuatu yang menetap atau bukan sesuatu yang diharuskan. Contohnya tadi itu fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Pun itu saja dari materi malam ini. Semoga bermanfaat. Kita semua diakui santri-santri tambak beras. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat barokah. Insyaallah nanti ketika sudah tatap muka nanti bab sarikot ya. Sarikot itu